Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasto, Pak Komar, dan kawan-kawan sekalian, saudara-saudara pengurus DPC PDI Perjuangan se-Jabotabek, dan tentu saja tim hukum. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih bahwa kita bisa bertatap muka pada kesempatan ini untuk mencoba melihat secara jernih apa yang sudah kami lakukan terkait dengan pra-peradilan atas nama Pak Sekjen Hasto Kristianto. Saudara-saudara, secara nyata memang permohonan pra-peradilan yang kami ajukan pada minggu yang lalu, diputus minggu yang lalu, dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi, sayang sekali, putusan pra-peradilan itu tidak memberikan argumen yang cukup, dalam arti bahwa argumen yang bisa diterima akal sehat kita mengapa permohonan ini tidak dapat diterima. Bagi kami, pertimbangan putusan pra-peradilan itu adalah merupakan titik balik dari pernyataan hakim yang memeriksa perkara ini di awal perkara dimulai diperiksa, di mana beliau meminta agar supaya dilakukan perdebatan intelektual, melihat secara jernih perkara ini, dan tentu saja perkara ini harus dilihat untuk kepentingan orang banyak. Akan tetapi sayang sekali lagi, terus terang saya tidak tahu apakah putusan yang mengatakan bahwa pra-peradilan ini tidak diterima karena ada tekanan politik atau ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pihak tertentu, tentu saja kita tidak pernah mengetahuinya. Tapi satu hal, saudara-saudara, seperti disampaikan oleh Mas Hasto tadi, kita akan kembali mengajukan permohonan pra-peradilan untuk menguji apakah memang betul ada bukti permulaan untuk menetapkan Mas Hasto ini sebagai tersangka dalam perkara suap dan juga dalam perkara merintangi proses hukum atau merintangi proses penyidikan. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan? Agar supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa apakah betul pihak KPK itu memang melakukan seluruh tindakan ini berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan hukum atau untuk melayani pihak tertentu. Ini yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena bagi kita, saudara-saudara, proses peradilan itu adalah last resort untuk mencari keadilan. Hanya lembaga peradilan yang bisa menentukan sesuatu itu adil dan tidak adil. Kalau lembaga peradilan sudah tidak bisa dipercaya oleh masyarakat, maka negara hukum Republik Indonesia ini tidak akan ada maknanya lagi sebagai negara hukum. Negara akan menjadi negara kekuasaan, atau negara ini akan menjadi tempat orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Oleh karena itu, tentu kita berharap bahwa pihak KPK akan menghormati proses pra-peradilan yang hendak kita lakukan ini. Sebab tidak ada yang berada di atas hukum, termasuk KPK. Jika KPK mengabaikan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menghormati hukum dan tidak menghormati pengadilan, maka pada saat yang sama sebenarnya KPK sudah mengabaikan dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, karena negara kita adalah negara hukum. Saudara-saudara, apa yang hendak kami sampaikan adalah sekali lagi bahwa kita ini bukan hendak atau berkeinginan untuk mendegradasi tindakan-tindakan KPK di dalam menegakkan hukum. Tetapi yang kita kehendaki adalah agar supaya KPK di dalam melakukan penegakan hukum itu sesuai dengan hukum dan untuk keadilan. Satu hal yang lebih penting sebenarnya
agar supaya ada kepastian hukum. Sebab saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau tidak ada kepastian hukum, maka sekali lagi kami ingin tegaskan, tidak ada maknanya kita menyebut diri kita sebagai negara hukum. Negara hukum itu harus, dalam satu negara hukum harus ada kepastian hukum. Meskipun memang kita bisa berdebat, apakah tindakan-tindakan kita ini adalah untuk memperlambat proses hukum atau tidak. Bagi kami, apa yang kita lakukan ini adalah menggunakan hak yang diberikan oleh Undang Dasar kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, yaitu menegakkan hukum, mencari keadilan untuk agar supaya adanya kepastian hukum, khususnya terhadap perkara ini. Kita juga tidak menghendaki proses hukum ini digunakan untuk kepentingan politik, apalagi untuk kepentingan politik orang-orang tertentu yang merasa mereka mempunyai kekuasaan atau mempunyai kewenangan. Saudara-saudara, bagi kami, sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa proses yang kita jalani ini adalah untuk kebaikan kita bersama, agar supaya kita juga bisa melihat nantinya lembaga-lembaga penegak hukum tidak digunakan untuk membela orang-orang tertentu demi kepentingan politik mereka. Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.